Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabda Fikri Permana dengan NPM A1G022121. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas manajemen pembiayaan, sarana dan prasarana. Dosen pengampu mata kuliah saya Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Yang pertama, ada pembiayaan. Konsep pembiayaan menurut Amdani. Pembiayaan adalah sebuah komplektivitas yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponen yang memiliki rentan terhadap makro atau satuan pendidikan hingga makro nasional yang meliputi sumber-sumber pembiayaan, pendidikan, sistem dan mekanisme. Pengalokasian, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana, akuntabilitas hasil penggunaan yang diukur dari peluang yang terjadi pada semua tantangan khususnya sekolah dan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembiayaan pendidikan. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi biaya menurut Bastian sebagai berikut. A. Kenaikan harga atau rising price. Yang kedua, perubahan relatif dalam gaji mengajar. Yang ketiga, perubahan dalam populasi dan kenaikan presentasi peserta didik di sekolah negeri. Yang keempat, meningkatnya standar pendidikan, educational standard. Yang kelima, meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah. Dan yang terakhir, meningkatkan tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi, higher educational. Yang kedua, landasan hukum pembiayaan pendidikan. Landasan yang pertama ada dasar yuridis. Yang kedua, dasar filosofis. Yang ketiga, sumber keuangan sekolah. Sumber keuangan sekolah yang pertama itu terdapat pada orang tua. Yang kedua, pemerintahan pusat. Yang ketiga, pemerintahan daerah. Keempat, masyarakat. Yang kelima, fasilitas sekolah. Yang keenam, siswa. Dan yang ketujuh, pemilik sekolah atau yayasan. Yang keempat, kategori biaya pendidikan. Yang pertama ada biaya tidak langsung dan biaya langsung. Yang kedua, biaya masyarakat dan biaya pribadi. Yang kelima, pendekatan biaya satuan. Yang A, pendekatan makro, dan yang B, pendekatan mikro. Yang keenam, fungsi pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin, fungsi pembiayaan pendidikan yaitu sebagai berikut. A. Memungkinkan penyelenggara pendidikan dilakukan secara efisien dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. B. Memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. C. Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Dan D. Menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. B. Manajemen sarana dan prasarana. Pengertian sarana dan prasarana. Menurut Darsini, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu, bisa berupa syarat atau upaya yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. Yang kedua, perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Terry dan Roy, perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. Di antara mengemukakan bahwa perencanaan adalah merupakan kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan, dan perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, baik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan operasional dalam pengadaan, pengelolaan, penggunaan, pengorganisasian, maupun pengendalian sarana dan prasarana. Yang ketiga, tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Pada dasarnya, tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu yang pertama untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Salah rencana dan penentuan kebutuhan merupakan kekeliruan dalam menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang kurang atau tidak memandang kebutuhan ke depan dan kurang cermat dalam menganalisis kebutuhan sesuai dengan dana yang tersedia. Yang keempat, persyaratan perencanaan. Persyaratan perencanaan yaitu sebagai berikut. A. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang B. Perencanaan harus jelas. Yang C. Berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Dan D. Mengikuti pedoman atau standar jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. E. Perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. F. Mengikuti prosedur yang berlaku. G. Mengikutsertakan unsur orang tua murid. H. Fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan, situasi, dan juga kondisi yang tidak disangka-sangka. I. Dapat didasarkan pada jangka pendek.
1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, dan jangka panjang 10-15 tahun. Yang kelima, perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. A. Barang bergerak, barang habis dipakai. A. Menyusun daftar sarana sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana kegiatan sekolah tiap bulan. B. Memperkirakan biaya untuk pengadaan barang tersebut setiap bulan. Dan C. Menyusun rencana pengadaan barang tersebut menjadi rencana triwulan, tengah tahunan, kemudian menjadi rencana tahunan. B. Barang tidak habis dipakai. A. Menganalisis dan menyusun keperluan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana kegiatan sekolah, serta memperhatikan fasilitas yang masih ada dan masih dapat dipakai. B. Memperkirakan biaya sarana dan prasarana yang direncanakan dengan memperhatikan standar yang telah ditentukan. C. Menetapkan segala prioritas menurut dana yang tersedia, urgensi, kebutuhan, dan menyusun rencana pengadaan tahunan. C. Barang tidak bergerak, tanah. A. Menyusun rencana pengadaan tanah berdasarkan analisis kebutuhan bangunan yang akan didirikan serta lokasi yang ditentukan berdasarkan pemetaan sekolah. B. Mengadakan survei tentang adanya fasilitas sekolah seperti jalan, listrik, air, telepon, transportasi, dan lain sebagainya. C. Mengadakan survei harga tanah. Dan yang terakhir, menyusun rencana anggaran biaya pembangunan. 2. Bangunan. Menyusun rencana bangunan yang akan didirikan berdasarkan analisis kebutuhan secara lengkap dan teliti. B. Mengadakan survei terhadap tanah di mana bangunan akan didirikan, seperti luasnya, kondisi, situasi, status, perizinan, dan lain sebagainya. C. Menyusun rencana konstruksi dan arsitektur bangunan sesuai pesanan. D. Menyusun rencana anggaran biaya sesuai harga standar yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Dan yang E. Menyusun rencana anggaran biaya RAP yang disesuaikan dengan rencana pentahap pelaksana secara teknis. Berikutnya ada peta konsep dari pengadaan sarpras, sarana dan prasarana. Pertama, pembelian. Kedua, penyewaan, peminjaman, pendaur ulangan, penukaran, penerimaan hibah, dan pembuatan sendiri. 7. Inventaris sarana dan prasarana. Inventaris berasal dari bahasa Latin yang artinya inventarium, yang berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. 8. Pemeliharaan sarana dan prasarana. Kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan pendidikan. 9. Penghapusan sarana dan prasarana. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari tanggung jawab yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Inilah sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.